Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk melanjutkan kajian kita yang masih di bab al-amru bima'ruf ada'il amanah. Bab perintah untuk menunaikan amanah. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Kaum muslimin dan muslimat, ini merupakan salah satu sarana kita dalam menuntut ilmu. Kajian ilmiah salah satu, bukan satu-satunya cara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang meniti satu jalan, bukan satu-satunya, banyak cara, tetapi ini adalah satu-satu cara dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Kita ingin perjalanan yang singkat di muka bumi ini memberikan dampak yang positif dan baik bagi kehidupan akhirat kita yang abadi. Sekedar mengingatkan, dan sering kita ingatkan, Rasulullah SAW itu ikhwan, akhwat, umurnya hanya 63 tahun di muka bumi. 63 tahun. Lalu coba kita lihat di tahun 2024, berarti sudah kurang lebih 15 abad lamanya. Rasulullah di mana? Di alam barzakh. Kita belum cerita kiamat, nggak tahu kita kapan kiamat. Lalu kita akan dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar 50.000 tahun. Lalu ada proses-proses catatan amal, hisab, catatan amal dibagikan. Ya, kemudian sirat yang ujungnya surga atau neraka. Coba kita bandingkan antara angka hidup Rasulullah dengan alam barzakhnya saja, tidak ada apa-apanya. 63 tahun, tidak ada apa-apanya itu yang di alam barzakh 1500 tahun sekarang ini. Begitulah kehidupan dunia ini singkatnya. Ya, perpindahan alam saja jauh lebih panjang perpindahan alam itu daripada jatah hidup di dunia. Belum kita cerita kalau kisah orang terdahulu, Fir'aun misalnya, yang sudah diazab penghuni neraka, salah satu Fir'aun, atau Abu Lahab kita katakan, yang dekat, yang sejaman dengan Rasulullah.
ya, masih diazab sampai hari ini. Jatah dia hidup di muka bumi lebih singkat dari ribuan atau ratusan tahun di alam barzahnya sekarang ini. Artinya apa? Kita ini jangan terlena dengan kehidupan dunia. Jangan banyak melihat. Sekarang ada sarana berbisnis atau membeli sesuatu Shopee, ya kan? Mungkin di aplikasi masing-masing ada. Apa dampaknya itu? Dampaknya uang keluar. Kenapa bisa uang keluar? Banyak melihat di situ. Banyak melihat, itu dunia. Sesuatu yang kita tidak ingin beli, misal, ini saya tidak mengatakan di sini. Karena dia ini cocok. Akhirnya beli. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Banyak melihat. Utsman bin Affan sudah sering juga kita ingatkan radhiyallahu ta'ala, itu beliau berhubungan menangis. Kenapa menangis? Maka ditanya Rasul, maka beliau mengatakan, menyebutkan sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya kuburan adalah awal rumah akhirat. Barang siapa yang selamat darinya, yang setelahnya lebih mudah. Adapun barang siapa yang tak selamat darinya, maka yang setelahnya lebih dahsyat. Ya la tuqimisa, kata orang yang sedang diazab di kuburan, wahai Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal tegak hari kiamat itu pasti. Harapannya jangan tegak. Karena apa? Karena azab yang akan menantinya jauh lebih dahsyat dari yang sedang dialami di barzakh. Untuk itu kita ngaji. Tadi saya katakan hadis, kenapa saya sebutkan itu? Sebetulnya saya sebutkan sering masalah tariqat, tetapi hari ini saya sebutkan bahwasanya menuntut ilmu itu tidak hanya dari satu jenis. Karena dari sisi ilmu usul, man salaka tariqan itu nakirah fi siyaq isbat. Nakirah dalam arti ilmu nahwu itu memberikan dari sisi pendalilan bagi orang yang mengerti sisi pendalilan di antara usul fikih dan nahwu. Tariq itu enggak ada alif dan lamnya. Nakirah dalam bentuk positif. Dalam ilmu usul itu memberikan faedah umum, berarti jalan apa saja. Cuma begini, tatkala kita mendapatkan hidayah sunnah, kan begitu, akidah yang sahihah sebagai standar dalam pengamalan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Apabila mereka beriman sebagaimana kalian beriman dengannya, sahabat tentunya. Kan tidak ada kan orang beriman tatkala ayat ini turun kecuali para sahabat, kan begitu, dan juga Rasulullah SAW tentunya. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Artinya ini adalah standar akidah dalam Islam. Walhamdulillah Allah arahkan dakwah sunnah ke Indonesia. Mana ada nabi di Indonesia? Indonesia luas sampai ke Medan. Kita ke masjid, diberhentikan orang, berdiri muwahhidin. Siapa lagi yang berhentikan di sini? Ya kan? Sehingga kita bebas mendengarkan hidayah. Namun sarana komunikasi itu apa yang gak lewat bagi antum yang memiliki mungkin Instagram, mungkin Facebook, mungkin ini segala macam, ada YouTube. Antum lihat, kemudian tak kuat hati ini melihat sesuatu syubhat, kesamaran yang disampaikan orang yang ada di dalam, kita pun tidak tahu siapa-siapa. Akhirnya berpaling dari jalan Allah. Merugi. Ya. Sehingga ikhwan, jangan cari penyakit dengan hidup yang sebentar ini. Maka konsekuensi bagi kita yang
walhamdulillah mendapatkan nilai-nilai sunnah, ajaran Islam yang murni, maka ayo kita terus berusaha untuk mengenal agama ini lebih dalam, lebih luas, agar kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita bisa menjadi cermin Islam. Karena kaum muslimin di era sekarang ini bukan cerminan Islam. Cerminan Islam di era sahabat, mereka itulah cerminan Islam. Kita bukan, tapi kita berusaha untuk menjadi cerminan Islam. Salah satunya, mari kita koreksi diri kita dalam bab amanah yang akan kita bahas pertemuan ketiga ini. Dahulu sudah kita sebutkan ikhwan, akhwat, amanah tertinggi, amanah terhadap Rasulullah, amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala sudah paskah pengamalan kita terhadap Islam ini yang akan kita berikan kepada Rabbul Alamin sesuai dengan yang diajarkan oleh seorang nabi yang diutus, karena itu amanahnya, bukan seorang ustaz. Ustaz enggak nabi, bukan seorang ulama, ulama enggak nabi. Maka dikatakan oleh para ulama kita, guru-guru kita, kalamul alim nastadillu lahu wala nastadillu bihi. Perkataan seorang alim, ulama ya, bukan yang pura-pura jadi ulama atau dia angkat jadi ulama. Ulama Al-Imam Syafi'i contohnya misalnya, nastadillu lahu, kita mintakan dalil atas ucapannya, wala nastadillu bihi, bukan kita jadikan perkataan seorang alim jadi dalil. Udah kayak gini kok, dulu ada ulama yang begini ngomong kok, ulama kami ngomong begini kok, Syafi'i ngomongnya begini. Enggak minta dalilnya, karena dia enggak nabi. Maka jangan sembarang mengatakan kalau enggak tahu dalilnya, enggak mungkinlah ulama ini enggak tahu dalilnya. Nah gitu dia ngomong. Ini juga bermasalah. Enggak semuanya perkataan seperti benar. Ya, anggaplah seorang alim itu beramal sesuai dengan dalil yang sampai sama dia. Kita kan nggak tahu, maka kita cari, memastikan dulu tatkala kita ingin mengikuti si alim ini, ada nggak dalilnya. Itu dalam Islam. Karena al aslu fil ibadah tahrim, asal dari ibadah itu haram sampai datang dalil yang membolehkan. Jangan dibalik. Ada istiadat al aslu fiha al hil wal ibahah hatta ya'ti ad-dalilu ala tahrimih. Ada istiadat asalnya boleh, terserah sampai datang dalil yang mengharamkan. Mau seperti apa baju kita boleh, nggak mesti kayak baju orang Arab. Sampai datang yang mengharamkan, ini baju tak boleh kalian pakai. Sutra misalnya. Ini amanah. Baru nanti amanah kepada makhluk. Udah kita sebutkan hadis pertama, tanda-tanda munafik ada 3. Idza haddatsa kadzab, apabila dia berbicara dusta. Dan ingat, dusta terbesar itu dusta atas nama Islam. Dia mengatakan ini ajaran Islam, ternyata tidak. Atau berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlaf, apabila berjanji dia ingkari. Janji doang, pokoknya begini nanti, pokoknya begitu. Apalagi dunia politik ya, antum harus tahu konsep dunia politik. Mungkin antum sudah ngerti, saya juga akan baca doang. Karena saya nggak terjun ke dunia politik, nggak tertarik. Apabila janji Anda dahulu itu mengganggu kepentingan Anda atau kelompok Anda, itu tak boleh dilanjutkan. Nggak usah dikerjakan. Itu konsep Machiavelli. Kan begitu dia. Jadi kalau antum melihat dalam dunia politik kita banyak janji, udahlah selesailah itu. Ya, apabila kelompok Anda atau diri Anda di kemudian hari, begitu Anda di atas jadi memiliki sebuah jabatan, kemudian janji Anda dahulu itu mengganggu jabatan Anda atau kolega-kolega Anda, ini janji nggak boleh dikerjakan. Anda kena hadis ini.
Emang siapa mereka manusia itu? Anda tahu gaji yang masuk ke rekening itu Anda itu kertas. Bahan bakunya dari mana? Allah yang buat. Anggaplah pohon kayu, anggaplah mesin percetakan. Itu bahan bakunya dari Allah semua. Manusia kalau Allah nggak berikan ilmu nggak bisa mengolahnya itu. Alangkah hinanya kita ini. Sedikit sekali ilmu itu Allah berikan kepada kita. Alangkah sombongnya manusia. Anda rugi. Anda kalau meninggal sudah selesai. Nggak akan didoakan kawan-kawan Anda itu sudah selesai. Cari yang kawan baru. Maka kita terkadang heran, apa sebetulnya dicari manusia? Saya nggak bertingkat tadi. Rasulullah hidup 63 tahun, alam barzahnya sekarang 1500 tahun, belum lagi kiamat. Lebih lama alam barzah. Apa yang menginginkan di dunia ini? Rezeki nggak akan tertukar. Kita pun tidak akan meninggal sampai seluruh rezeki yang Allah takdirkan kita ambil. Kalau udah meninggal, udah selesai rezekinya. Semiskin-miskinnya orang masih hidup, rezekinya masih ada. Enak kalau kita ngerti dalam konsep ini. Apa mau kita hasad dengki kepada orang lain? Justru begitu kita melihat, kita merasa diri kita ini kufur nikmat, kita akan jatuh dalam kufur nikmat. Oke, gini Allah itu berikan aku bolak-balik, aku mesti gak dapat apa-apa. Itu juga pernah rumah besar, mobilnya sekian, hartanya melimpah, itu dilihatnya. Dia nggak ngerti bahwasanya iman dan Islam tak bisa dibeli dengan kekayaan. Allahu Akbar. Wa idza tumina khan, jika dia percaya di khianat. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal khabar li amrayn. Rasulullah SAW memberikan kabar kepada kita tentang sifat-sifat munafik ini tadi, ya, ngomong bohong, janji tak pernah ditepati, dipercaya khianat. Dia memiliki jabatan atau apa, dipercaya berikan amanah, maksudnya inilah berikan amanah, tak dijaga amanah itu. Rasulullah sebutkan ini untuk dua hal bagi kita, belajar bagi apa sih pelajaran bagi saya di sini kan gitu. Dua, satu, an-nahdhara min hadhihi sifatil dzamimah. Agar kita semua umat Muhammad SAW berhati-hati dengan sifat yang jelek ini. Jangan sempat itu ada pada kita, ngomong dusta. Makanya sering saya katakan, siapapun ingin berdakwah, dia harus berilmu, belajar, bukan instan. Mie instan saja nggak bagus bagi kesehatan. Kalau sering-sering. Instan bermasalah. Supaya jangan dusta. Dia mengatakan ini ajaran Islam, ini boleh. Mana buktinya di dalam Islam? Ini boleh, ini tidak boleh. Ini ajaran Islam, ini mana buktinya? Ya, bukan hanya pandai merangkai kata, melawak sedikit, udah terkenal lah itu. Berbahaya. Rasulullah ingatkan itu agar kita tidak masuk dalam sifat yang jelek ini. Li'annaha min alamatil munafiq. Karena ketiga sifat ini tanda munafik. Ingat, gunung itu asalnya kerikil-kerikil atau kecil-kecil besar. Ini kan gabungan dari berbagai unsur, makanya jadi. Kalau tidak awal-awal kita ada material aja jadi sekarang. Artinya apa? Nifak munafik di sini yang disebutkan itu kan munafik amal. Munafik amal itu tidak membuat seorang kekal di neraka. Tetapi dosa yang seperti ini bisa memindahkan seseorang ke arah yang lebih besar. Nifak i'tiqad. Munafik yang i'tiqad lain di mulut, lain di hati. Kan itu asalnya itu. Ini kan begitu juga ini. Yang diucapkannya nggak betul, bohong. Eranya muncul munafik i'tiqad di era setelah perang Badar. Orang-orang munafik i'tiqad, munafik itu orang kafir. Gak ada bedanya dengan orang kafir, beda. Yakni paling beda sisinya dan dia menampakkan dirinya muslim itu saja. Kalau tidak hatinya kafir.
Allah Maha mengetahui. Jadi hati-hati kita di sini ikhwani. Seringnya berbohong. Sudah, coba perhatikan. Saya melihat tanda-tanda seperti ini banyak tersebar di negeri kita. Seringnya berbohong. Ya, artinya kemudian mencela dakwah. Sudah, coba perhatikan ya. Sering berbohong atas nama Islam. Dah, menampakkan diri sebagai seorang dai, berbohong atas nama Islam. Yang diajarkannya bukan ajaran Islam, bid'ah, kesyirikan, kan begitu. Kemudian mulai memusuhi dakwah tauhid, kemudian dia jatuh dalam pembatal keislaman. Kan gitu dia bertahan. Maka kita hati-hati dengan sifat ini. Jangan merasa aman. Ya. Segala sesuatu perlu dipaksakan. Jangan tunggu ikhlas. Hatta antum belajar kemari, datang kemari, paksakan. Saya belum ikhlas kayaknya. Saya tunggulah nanti akhir ikhlas. Tak kapan? Datang aja dulu, paksakan diri. Begitu juga ini mengamalkan ini. Saya ngomong harus betul. Saya diberi amanah, saya harus jaga. Kalau saya nggak kuat, jangan terima. Saya nggak mau amanah. Gitu. Artinya dalam hal ini adalah sifat dunia. Kalau tidak, kita semua kena amanah ini dari Allah. Kita semua kena amanah dari Allah. Kita makhluk wajib beribadah kepada Rabbul Alamin. Kita harus belajar amanah yang diberikan Allah itu melalui Rasulullah SAW seperti apa. Wajib kita pelajari. Maka ada ilmu yang sifatnya fardu ain. Ada memang fardu kifayah. Sudah, hati-hati. Berpindah dari nifak amal ke nifak keyakinan. Nah, nifak keyakinan bermasalah, membatalkan keislaman. Memang asalnya pun kalau di fakih ini amal i'tiqad, maksudnya keyakinan ini pura-pura dia muslim. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan hal ini, linahdar man yattasif bihadhihi sifat, agar kita berhati-hati juga dengan orang-orang yang memiliki sifat ini pada dirinya. Wa na'lam anna munafiq yakhda'na wa yal'abu bina. Kita mengetahui akhirnya orang munafik itu menipu kita, bermain-main dengan kita. Jadi kita harus waspada, kan begitu. Ya, kami akan bantu kalian sekian kan gitu. Kalau kita ngerti sifatnya seperti, anggap saja yang lalu udah selesai, gak akan ada itu. Kecuali kalau dia berubah, muncullah bantuan itu. Misal, ya, arti jangan masukkan kalkulasi dia. Ini nggak jelas. Wa yakhshani yakuna wa yaghurruna bihalawati lafzihi wa husni qawli. Kita ditipu dengan manisnya lafaznya, bagusnya ucapannya, pandai ngomong. Ya. Jadi dua ya. Kenapa Rasulullah SAW itu sebutkan ini? Agar pertama kita hati-hati dengan sifat ini, jangan sempat kita kena. Yang kedua, agar kita bisa memetakan siapa yang memiliki sifat ini pada diri seseorang, kemudian kita hati-hati darinya. Berarti kebalikannya adalah, kebalikan dari hal ini tanda keimanan. Ngomongnya jujur, berjanji ditepati, diberikan amanah dijaga sebelum ditunaikan kepada yang memiliki amanah. Tanda keimanan dia tidak buat bid'ah. Tanda orang beriman tidak berbuat syirik, karena itu bukan amanah. Lalu bagaimana orang mengatakan, marilah kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, katanya dari sini. Bukan ustaz-ustaz yang di sini, enggak ustaz yang di sini. Saya yakin orang-orang yang senantiasa yakni menjaga amanah, kan sebagian tempat kita lihat, marilah kita bertakwa kepada Rabbul Alamin, meningkatkan keimanan kita dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang manis. Kemudian yang pertama dilakukannya setelah selesai salam, bid'ah. Ini nggak nyambung dengan antara ucapan dan amalan. Keluar dari masjid udah bid'ah. Kemudian dia musuhi dakwah sunnah, dia musuhi dakwah salafiyah.
Dia gambarkan Islam teroris, memelihara jenggot melampau ke atas, akhwat bercadar, mengerikan. Dia dai, dia berceramah di masjid. Ini nggak sesuai. Iman apa yang mau diajaknya manusia ke arah sana? Ya, fal mu'min idza wa'ada awfa, seorang mukmin apabila berjanji dia tunaikan. Al mu'min idza tumina addal amanah ala wajhiha, seorang mukmin apabila diberikan kepercayaan amanah dia tunaikan amanah itu dalam bentuknya yang bagus. Hada wal mu'min, itulah mukmin. Wa kadzalika idza haddatha kana shadiqan fi hadithihi mukhbiran bima huwa al-waqi' fi'lan. Apabila pun itu begitu juga apabila dia berbicara, dia jujur di dalam pembicaraannya, ikhwan, mengabarkan dengan mengabarkan sesuatu sesuai fakta, termasuk mengabarkan Islam harus sesuai faktanya, bukan cerita dongeng, bukan cerita hayalan. Bukannya antum, saya katakan, saya tahunya apa itu bid'ah, apa itu syirik, apa itu khurafat, apa itu tahayul, setelah saya mengenal manhaj salaf. Kalau tidak sebelumnya mana ada saya dengar seperti ini dari guru-guru kita rahimahullah, mudah-mudahan mereka diampuni, atau para asatidz yang kita dengar mereka berceramah, mana ada diingatkan kita dari kesyirikan dan bid'ah. Nggak ada, semuanya boleh sama mereka, kecuali memang dosa-dosa yang disepakati dunia lintas agama, maling, korupsi, membunuh, itu semua agama mengakuinya dan lain sebagainya, dari hal-hal yang mungkin secara kafiah pun itu nggak bagus, ya. Wa minal asaf, sangat disayangkan, fa inna qauma minas sufaha'in dana idza wa'adtahu biwa'din yaqul, ada orang-orang yang bodoh, kata beliau penulis Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di negerinya kan gitu. Mungkin itu juga ada di negeri kita. Apabila engkau berjanji kepada dia dengan satu janji, dia ngomong wa'dun Injilizi atau wa'dun Arabi. Ini janjinya orang Inggris atau janjinya orang Arab nih. Maksudnya apa nih? Kalau orang Inggris itu janjinya betul, kalau orang Arab tak pernah betul. Maka engkau janji sekarang berjanji kepada aku, janjinya orang Inggris atau janjinya orang Arab? Kira-kira begitu lah ini. Ya, yani anna al-injiliz humul ladina yufuna bil wa'di. Hada bila syak annahu safah wa ghurur bahulail kafara. Yani maksud mereka orang-orang Inggris, mereka senantiasa menepati janji. Ini termasuk tidak diragukan lagi sebuah kebodohan, sebuah ketertipuan terhadap orang-orang kafir itu. Al-Injlis fihi muslimuna wa mu'minun. Orang Inggris tentu ada orang muslim, ada orang mukmin, kan begitu. Walakin jumlatum kufar, mayoritasnya kufar. Mereka itu cerminan kufar. Ini menarik di sini saya lihat. Kita kiaskan ke yang lain nanti. Wa wafa'uhum bil wa'di la yabtaghuna bihi wajhullah. Mereka menepati janji bukan dalam rangka mencari wajah Allah, bukan dalam rangka mencari karunia Allah, atau bukan dalam rangka mencari surga Allah, bukan. Lakin yabtaghuna bihi an yuhsinu suratahum indan nas yakhtarra nas bihim. Mereka melakukan hal itu agar mereka mendapatkan gambaran yang manis, yang bagus dari manusia, bukan karena keimanannya. Jadi begini, ada orang membandingkan negeri kita atau negeri muslim dengan negeri-negeri kafir dari sisi apa? Kebersihan. Ya antum tahulah Medan kayak apa. Pergi dia ke Singapura, permen karet pun tak masuk. Kan gitu katanya. Saya belum pernah ke Singapura, ini berita aja, itu yang tahu. Dan katanya bersih, saya juga nggak tahu bersih tangga. Anggaplah begitu. Sudah.
Jelas Singapura banyak orang kufar. Memang ada Melayu Muslim. Tapi umumnya kan kufar kita dengar. Sudah. Jadi jangan sempat kita memberikan penilaian. Itulah wilayah yang wilayah Muslim bersih. Seharusnya kita yang seperti itu. Mungkin ada orang ngomong seperti itu kan gitu. Ikhwani, harus kita pahami. Tatkala ada orang kafir itu sangat menepati janji, sangat teratur, bersih misalnya lingkungannya, kan itu. Dirinya belum tentu, ya. Lingkungannya, menjaga kebersihan, kemudian menjaga aturan, kan begitu. Gak banyak maling. Kalau kita maling di mana-mana, misal di tempat mereka gak ada maling, kan begitu. Di tempat orang kafir, kan orang kan tertipu nih. Bagus, tengoklah kalian Muslim sandal saja pun hilang katanya kan di masjid, kan. Oh itu agresor, misal contoh. Maka berdasarkan ini harus kita langsung menilai apa yang mereka lakukan itu bukan karena keimanan mereka terhadap itu bagian dari agama mereka, enggak, hanya ingin menggambarkan kepada manusia inilah kami, itu saja sebetulnya. Bukan karena mereka melakukannya dalam rangka agar mereka masuk surga, enggak, agar mereka mengamalkan agama mereka dan cara agama mereka, belum tentu itu ada di ajaran agama mereka, enggak. Jadi jangan salah. Beda dengan kaum muslimin tatkala menjaga kebersihan, menjaga amanah. Ini bagian dari agama. Kita lakukan itu bukan supaya kita dipuji orang, bukan, untuk mendapatkan karunia Allah, mendapatkan surga Allah. Harus dibedakan ini dengan yang dilakukan orang yang kufar. Okelah mereka menjaga aturan, nggak pernah melanggar lampu merah misalnya. Misal. Kemudian ini dan itu banyaklah cerita yang baik-baik. Itu mereka lakukan bukan karena keimanan mereka, bukan. Hanya untuk mendapatkan pujian manusia doang. Kalau itu melihatnya. Adapun kita tidak melakukan hal itu. Pujian belakangan dalam rangka mencari wajah Allah. Ya, jadi jangan sempat kita nanti bingung juga kita ya, iya juga ya, kenapa mereka itu bersih-bersih segala macam. Mereka bersih-bersih lingkungannya maksud saya. Mungkin saya juga nggak tahu kan gitu, ya. Bukan dalam rangka keimanan. Apa? Nggak ada manfaatnya. Mau bersih 100% pun dia kalau kafir tak ada manfaatnya. Karena amalan kan harus ditopang dengan keimanan. Syarat diterimanya amal kan muslim. Satu. Kemudian ada contoh dari Rasul. Ya, jangan tertipu dengan hal itu. Jadi yang benar, jadi jangan kita bandingkan orang-orang kafir itu jujur berarti ini janji si fulan atau janji engkau ini atau janji ini, bukan seperti itu. Dan apa alternatif yang kita lakukan? Maka kita katakan ta'iduni wa'ada mu'min atau wa'ada munafik. Engkau berjanji nih sekarang sama aku. Ini janjinya seorang beriman atau janji orang munafik. Itu aja kita. Mungkin ada orang berjanji sama kita, sudah boleh kita tanya, antum janji ya? Oke. Janji antum janji mukmin atau janji munafik? Gitu bilang. Gak mungkin dia bilang janji munafik. Gak mungkin dia ngomong seperti itu. Di janji mukmin lah kita tunggu. Di mukmin kita tahu, mukmin menjaga janji. Ya. Jadi jangan kita banding-bandingkan dengan muslim dengan kafir, tak sebanding. Muslim jauh lebih mulia. Ya, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Hadis yang kedua di bab ini dari Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huzaifah bin al-Yaman ini seorang sahabat sahabat khusus Nabi SAW yang Rasulullah pernah mengabarkan orang-orang munafik kepada beliau radhiyallahu anhu. Qala haddatsana Rasulullah SAW itu berbicara kepada kami, mengabarkan kepada kami hadis ini, dua hadis, dua pembicaraan. Qad ra'aitu ahaduhuma. Saya mengatakan satu dah kulihat. Perkataan Rasulullah itu ada dua, sampaikan kepada kami, satu dah kulihat. Wa ana antazirul akhir. Adapun yang kedua aku tunggu. Haddatsana, lalu Rasulullah menceritakan kepada kami annal amanata nazalat fi tazri qulubir rijal, bahwasanya amanah itu
turun ke relung hati paling dalam seseorang. Itu amanah ya, amanah. Allah letakkan di relung hati kita yang paling dalam ini amanah. Itu pertama. Summa nazalal Qur'an fa'alimu minal Qur'an. Lalu Allah turunkan Al-Qur'an, manusia pun mengetahui ada amanah itu di dalam Al-Qur'an. Bahwasanya amanah itu ada keterangannya dari Al-Qur'an. Berarti pertama, fitrah. Sama dengan hal ini, fitrah kita semua adalah seorang salafi. Fitrah kita semua adalah seorang yang akidahnya lurus. Baru di kemudian hari orang menyimpang. Makanya tidak ada istilah kalau orang kembali kepada ajaran Islam yang murni, dikatakan apa? Kembali ke jalan hak. Kembali ke jalan yang hak. Nggak ada orang mengatakan kembali ke jalan yang batil. Nggak. Kembali. Karena itu fitrahnya. Begitu juga fitrah kita ini, ya, amanah. Manusia diberikan fitrah amanah dalam hatinya. Pergaulan membuat dia jadi nggak amanah nanti. Maka terkadang orang rusak gara-gara temannya. Mungkin dia jujur, mungkin dia menjaga amanah, kawannya rusak. Dia rusak kawannya dia. Fitrah itu ada pada diri kita menjaga amanah. Makanya kalau orang hidup tanpa ada yang menyelewengkannya, dia akan mengatakan Allahu fis sama. Bukan Allah di mana-mana. Ya. Orang ini apabila belum tercemari kehidupan dia atau hati dia, kita ajarkan sunnah, kita ajarkan akidah, dia akan terima apa adanya. Gak akan dipertentangkannya, gak mungkin. Kurasa Allah itu ada di mana-mana, kata dia, padahal belum tahu dia dari mana perkataan ini. Gak ada orang seperti itu. Karena fitrah manusia itu Allah fitrahkan mengenal Rabbnya atau mentauhidkan Rabbnya. Begitu juga amanah. Lalu turun Al-Quran, dapat keterangan itu dari Al-Quran. Kemudian wa'alimu minas sunnah, kemudian juga ada keterangan amanah ini di dalam sunnah. Akhirnya manusia juga mengetahuinya. Summa haddatsana an raf'il amanah. Kemudian Rasulullah menceritakan kepada kami diangkatnya amanah. Diangkatnya amanah. Faqal yanamur rajul naumah. Tidurlah seseorang. Fatuqbadul amanah min qalbih. Diangkatlah amanah dari hatinya. Fayadillu atharuha misal al-waqt. Tetapi tanda-tanda amanah itu masih ada meskipun sedikit. Jadi nggak hilang total dia. Amanah itu, ya. Nanti kita lihat ke 2024. Sumayanamu nauma, kemudian tidur lagi manusia atau dia, fatuqbadul amanatu min qalbi, diangkat lagi atau diambil amanah itu dari dirinya, fayazallul asaruha misl atharil majal. Ya. Maka tinggallah pengaruhnya seperti kapalan. Orang yang habis bekerja megang cangkul, megang apa, kapalan seperti ini kan sering orang kapalan sini tangannya. Orang yang tak biasa bekerja kasar itu memang kapalan di sini. Ya. Jadi orang tukang bangunan tahulah kita beginikan tangannya kasar. Beda dengan orang kerja kantoran. Ini tangannya lembut, halus. Orang kapal biasanya kapalan sini. Sini kapalan. Sudah seperti itu. Kajamrin dahrajat ala fayadillu mithl athar al-majal kajamrin dahrajatuhu ala rijlik, bagaikan bara api yang bergulir di kakimu, fanafis, maka naik dia kayak melepuh ya, seperti melepuh, fatarahu muntabiran wa laysa fi syai', engkau melihat dia agak melepuh tapi enggak ada di dalam suatu apapun. Kayak kapalan itu kalau malah kita kopek enggak ada apa-apa, tapi kok naik sendiri ya kan gitu ya. Summa akhadha hasatan fadaraja ala rijlihi, maka Rasulullah ambil kerikil kemudian Rasulullah gulirkan di kakinya. Fayusbihun nasu yatabayarun, kemudian manusia itu senantiasa masih melakukan transaksi jual beli. Fala yakadu ahadun yu'addil amanah, hampir-hampir tidak ada yang menunaikan jual beli amanah dalam jual beli. Hatta yuqal inna fi bani fulan rajulan aminan, sampai-sampai dikatakan
sesungguhnya di Bani Fulan ada orang yang terpercaya. Sekarang ini berbisnis kita pun bingung. Ya kan? Nggak seperti di era-era generasi salaf. Jual beli sekarang ini tertipu manusia. Ada tadlis banyak segala macam. Ya, yang rusak dihias-hiasi supaya nampak indah. Ya, hatta nanti itu muncul dari orang-orang yang sudah mengaji. Ya, hatta yuqala lirrajul ma ajladahu, sampai-sampai disebutkan kepada seorang itu, alangkah hebatnya dia, ma asrafahu, alangkah cerdiknya dia, ma aqalahu, alangkah pandainya dia, wa ma fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman, padahal di hatinya tidak ada lagi keimanan meskipun kecil sedikit seperti biji sawi. Walaqad ata alayya zamanun, Rasul mengatakan, sungguh telah datang kepada aku satu masa, wa ma ubali ayyukum bay'atu, dan aku tidak peduli siapa saja di antara kalian yang aku melakukan jual beli sama kalian. Ya, ibaratnya kita ke pasar, misalnya pasar sekarang lah ya, tradisional atau apalah, nggak peduli kita. Saya semalam ajak keluarga makan makan luar, sudah muslim, ya nggak mungkin tak muslim pula kan, muslim. Kemudian saya berangkat ke kasir, ini jilbab, ya saya muslim lah, ya muslim. Saya minta bon, belum ke bon, saya minta hitungnya sekian. Lalu saya mengatakan, boleh saya minta bonnya? Oh, sebentar ya Pak, saya hitung lagi ulang, kata. Ternyata hitungan kedua, sebelum hitungan kedua itu berkurang. Artinya adalah begitu saya minta bon, nilai transaksi yang harus saya bayar berkurang. Coba tadi saya biarkan, saya bayar saja, udah selesai. Ya, kenapa dia setelah saya bilang minta bonnya, lalu dia hitung ulang balik? Padahal saya lihat berulang kali dia hitung, udah selesai, dah sekian Pak, dah. Kemudian saya pun heran, kenapa berulang kali dihitungnya? Ya, padahal angkanya nggak banyak kali. Sudah, begitu juga bisa mungkin kita lihat di struk yang begitu panjang, bisa jadi kan gitu. Mana lagi sempat kita itu berapa ingin menghitung sekian. Bisa kalau disisipkan sekian kan nggak tahu kita itu. Untuk satu yang melakukan transaksi, kalau banyak orang melakukan transaksi sekalikan sebulan udah berapa? Seperti itu sekarang orang-orang, saya tidak mengatakan orang kafir, orang muslim melakukan seperti itu. Maka di sini dikatakan, ya, datang kepadaku satu masa aku tidak peduli dengan siapa aku berlakukan transaksi jual beli, karena jujurnya tidak akan melakukan khianat. Kan begitu. Zaman sekarang susah. La in kana musliman la yaruddannahu alayya dinuhu. Beliau mengatakan, kalau seandainya dia seorang muslim, agamanya akan menjaganya untuk selalu amanah. Wa in kana nasraniyan aw yahudiyan la yaruddannahu alayya sa'idi. Apabila dia seorang Nasrani atau Yahudi, maka orang yang bertanggung jawab di wilayah itu yang akan memberikan hak-hakku. Misalnya kalau dia khianat, kita melakukan transaksi jual beli ini sama orang Nasrani atau Yahudi, misalnya ini saya berikan gambaran, kemudian kita ditipu, kita tinggal melapor kepada siapa pemimpin di negeri itu, maka hak kita akan diberikan. Itu akan terjadi di era sekarang. Belum kita melapor, belum keluar uang, nambah lagi. Udah kita yang tertipu ini ya, kita ditipu orang, kita melapor, kita keluar duit lagi, belum tentu dapat hak kita itu. Ini di era yang disebutkan itu satu masa dahulu, ya. Wa amal yaum, ini di era beliau ya, apalagi sekarang. Wa amal yauma fama kuntu ubayi'ukum minhum illa fulan wa fulan. Adapun sekarang aku tidak melakukan transaksi kepada kalian kecuali aku pilih orangnya, karena tidak ada lagi orang yang jujur. Bisa sampai waktu Isya. Insya Allah kita lanjut sedikit lagi nanti
setelah salat Isya karena waktu Isya sudah mendekati. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit lagi. Mungkin tak selesai pembahasan yang panjang ini ya, tetapi kita ambil sedikit lagi insyaallah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala fi ma naqala an Hudzaifah ibn al-Yaman. Al-muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullah taala sebagaimana yang beliau bawakan satu hadis dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini qad ra'aitu ahaduhuma wa ana antazirul akhar. Telah menceritakan kepada kami Rasulullah SAW kepada kami Rasulullah SAW dua hadis, dan aku telah melihat salah satu dari keduanya dan aku menunggu yang kedua. Dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhaddisu ashabahu bima yarahu munasiban. Dahulu Rasulullah SAW itu yang menyampaikan sesuatu kepada sahabatnya dengan sesuatu yang beliau lihat itu cocok. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza haddatha ahadan bi syai'in fa innahu hadithun lahu wa lil ummah ila yaumil qiyamah. Di sini ada rumus ya, ada rumus disebutkan, itu satu kaidah ini sebetulnya dalam ilmu usul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu salah satu hal yang penting ikhwani adalah seseorang itu atau hendaklah kita atau seorang penuntut ilmu itu mampu memetakan mana yang sifatnya inti dari sebuah pembicaraan atau mana yang sifatnya rumusan. Terkadang para ulama menyampaikan kaidah dalam muhadarahnya, ceramahnya, kemudian dalam karya tulisnya itu lengkap. Ada terkadang disebutkan kaidah usul, terkadang disebut kaidah dalam ilmu mustalah hadis, disebutkan terkadang kaidah dalam ilmu akidah, dan itu perlu kita petakan. Dan ini sangat penting, meringkas ibarat. Di sini ada satu kaidah ilmu usul disebutkan. Nabi SAW ini kaidah, apabila menyampaikan sesuatu kepada seseorang, itu tentu para sahabat di eranya, maka pembicaraan itu untuk sahabat tersebut, untuk beliau, dan juga untuk seluruh umatnya pada hari kiamat. Tidak terkhusus kepada orang yang diajak berbicara di era itu. Ini kesalahan fatal di era sekarang. Sudah berlalu zamannya kata dia. Itu kan di era Rasul, di era kita berkembang zaman, ya tentu gak cocok apa yang dahulu terjadi di era Rasul kita bawakan ke tahun 2024 kata orang. Orang-orang yang tak beriman ya sebetulnya. Kalau orang beriman dia tentu akan menerima. Kapan dia sesuatu itu untuk Rasul tak bahasa? Itu kalau menjadi sebuah kekhususan Nabi SAW, iya. Dan itu pun harus kita lihat bagaimana penjelasan ahli. Kapan dia menjadi kekhususan Nabi SAW? Kapan dia untuk seluruh umat, untuk beliau dan untuk seluruh umat. Jadi kalau Rasulullah itu berbicara kepada seseorang, itu untuk beliau dan untuk seluruh umatnya. Wa Hudzaifah ibn al-Yaman yuqalu sahibus sirr. Julukannya Hudzaifah adalah sahabat rahasia Nabi, sahabat khusus Rasulullah SAW. Ya, lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam haddathahu an qaumin minal munafiqin. Alasannya karena Hudzaifah ibn al-Yaman berbicara kepada Rasulullah, berbicara kepada Hudzaifah ibn al-Yaman tentang kaum munafik, i'tiqad, keyakinan. Si fulan munafik, si fulan, maksudnya orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam. Itu disebutkan kepada Hudzaifah bin Yaman, si fulan itu munafik, si fulan sebut. Yang kita tahu dalam sejarah itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ayah si anak mukmin Abdullah bin Ubay bin Salul, sahabat, putranya sahabat, ayahnya munafik. Ya, tentu antum tahu itu kisah hadisul ifk,
hadis tentang tertuduhnya ibunda Ummul Mukminin Aisyah dalam zina, ya, dengan Sufyan bin Mu'attal, Safwan bin Mu'attal, ya, itu kerjaan Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang munafik. Maka Rasulullah SAW itu menceritakan kepada Hudzaifah siapa orang munafik, ya. Allamahu Nabi SAW fa akhbara bihi Hudzaifah wa kanu nahwu 13 rajulan sammahu bi asma'ihim. Yang disebutkan Rasulullah SAW orang-orang munafik kepada Hudzaifah bin Yaman ada 13 orang laki-laki. 13 orang munafik di era Rasulullah SAW disebutkan oleh Rasulullah, nama-namanya ini namanya, ini ayahnya, ini namanya, ini ayahnya. Maka seorang yang sudah dijamin masuk surga, orang terbaik nomor 3 di umat ini, tentunya setelah Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq, Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu di siddat khawfihi min Allah, karena sangat takutnya Umar bin Khattab kepada Allah. Padahal sudah dijamin masuk surga ini Umar bin Khattab. Yang punya surga sudah menjamin Umar bin Khattab masuk surga. Tetapi karena saking takutnya Umar bin Khattab, yaltaqi bi Hudzaifah yaqul, dan kalau bertemu dengan Hudzaifah, Umar mengatakan ansudukallah, aku bersumpah demi Allah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu ma'aman sammahu minal munafikin, apakah Rasulullah ada menyebutkan namaku deretan orang-orang munafik? Wahai Hudzaifah, wa kan hada wa huwa Umar bin Khattab, yang berbicara seperti ini Umar bin Khattab. Sekarang orang tak peduli dengan apa yang dia ucapkan. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga radhiyallahu taala anhu. Meskipun itu ditanya Hudzaifah, ada enggak namamu di daftar orang munafik yang disebutkan Rasulullah itu, ya Hudzaifah? Alladhi huwa afdalu hadhihi al-ummah ba'da nabiyyi wa Abi Bakar radhiyallahu anhu ajma'in, fa huwa tsani ba'da Rasulullah sallallahu fi hadhihi al-ummah wa lahum min al-yaqin wal maqamat al-'azimah ma huwa ma'lum, hatta qala Nabi sallallahu alaihi wasallam id yakun fikum hadithun fa Umar. Sampai Rasulullah itu mengatakan khusuman, kalaulah ada di antara kalian ini sahabat ya, orang yang diberikan ilham, artinya ucapannya itu terjadi pas apa yang disebutkan Umar itu kebenaran dan terjadi, itu namanya diberikan ilham, maka itu adalah Umar, kata Rasulullah SAW. Ya, meskipun begitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala sangat takut apakah dirinya masuk dalam daftar orang munafik yang disebutkan oleh Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya, maka Hudzaifah mengatakan wala uzakki ba'da ahad, kamu enggak masuk dalam daftar orang-orang munafik itu. Itu Umar ya. Maksudnya apa di sini? Kalau Umar saja sudah dijamin masuk surga, kan nggak mungkin Allah salah dalam menetapkan seseorang masuk surga. Maka dahulu saya sebutkan, antum ingin masuk surga mudah. Caranya apa? Contoh orang yang sudah dijamin masuk surga. Itu rumusan. Itu sampaikan coba kepada masyarakat. Jangan contoh ustaz ya, ini dia. Umar bin Khattab sudah dijamin masuk surga. Maka kita cek, ada nggak Umar melakukan yasinan? Adakah Umar melakukan maulid? Adakah Umar melakukan tahlilan? Adakah Umar melakukan Isra Mi'raj? Adakah Umar melakukan ini dan itu, kendurian dan segala macam? Adakah Umar membaca Al-Quran di kuburan? Adakah Umar pergi ke kuburan Rasulullah minta-minta ke situ? Adakah Umar mengajarkan atau membuat kuburan ditinggikan kuburan? Adakah Umar tetap menjalankan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Allah? Itu yang harus kita lakukan. Kita semua memang punya adat istiadat, tetapi ada dari adat istiadat kita ini bertentangan dengan syariat, tinggalkan. Itu rumusan mudah sekali sebetulnya. Ya.
Jangan ikuti orang-orang yang nggak jelas nasibnya di akhirat. Ya, yang semuanya boleh, ini boleh segala macam. Apa yang nggak boleh di tangannya? Ya, maka akan repot kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak belajar kemudian dia berdakwah. Pulang haji jadi ustaz, pendeta masuk Islam jadi ustaz, artis tobat jadi ustaz. Dia yang paling kaya di kampung halaman itu dialah ustaznya, pimpin yasin tahlil kemudian jadi ustaz. Ketua BKM, selesai dari BKM dia jadi ustaz. Apa yang disampaikannya coba? Kan begitu, ya. Itu saja betulnya perbandingan. Ini yang kulakukan ini adanya dilakukan Umar atau Abu Bakar misalnya. Kan bisa kita petakan Islam di era Rasul tarik ke tahun 2024. Itu mudah sekali dilakukan. Kenapa itu saja tak bisa? Ya. Kalau semuanya benar, itu apa diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berarti Islam kan nggak punya standar jadinya kok semuanya boleh. Fadzakara radhiyallahu anhu ma haddatha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min nazil amanah min qulubir rijal. Kemudian setelah itu ya, kemudian Hudzaifah bin Yaman menyebutkan apa yang Rasulullah SAW sampaikan berupa diangkatnya amanah dari hati-hati manusia, dicabut amanah. Ingat ya, ini hadis sudah terjadi. Tidak ada satu perkataan atau sesuatu yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu sebuah informasi, tak ada fakta, itu gak akan ada. Terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi. Beda dengan ucapan kita. Itu namanya khabar dalam ilmu balaghah. Dicek betul apa tidak. Kalau dicek benar ya betul, kalau enggak ya enggak. Seperti saya katakan dulu di kajian di sini setiap hari Selasa dan info dari manusia, datanglah kita. Oh, ada kajian, betul. Datang kita, ada kajian, berarti enggak betul. Tapi kalau firman Allah dan sunnah yang sahihah enggak akan mungkin diuji dulu. Udah pasti. Dicabut amanah, bahwasanya amanah itu diturunkan ke relung, ya, ke akar hati seseorang, kemudian diturunkanlah Al-Quran dan manusia pun mengetahui tentang amanah itu dari Al-Quran. Kayak kita belajar tahu kita amanah itu begini segala macam. Ada juga keterangan dari sunnah, akhirnya kita mengetahui amanah itu begini, kan begitu. Jadi fitrah amanah yang ada pada diri kita dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana akidah yang sahih pada diri kita dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka akan aneh kalau tidak akan terjadi pertentangan antara fitrah manusia dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Di tengah-tengahnya pasti ada permasalahan, ada sisipan kita katakan. Itulah penyimpangan. Ya, Faja'al Qur'an was sunnatu mu'ayyidan lil fitrati allati fatara an-nas 'alaiha futira an-nas 'alaiha wa 'alimu min kitabillahi ta'ala wa sunnati sallam fazdadu bidzalika imanan wa thabatan wa da'al lil amanah. Artinya adalah amanah itu diberikan ke relung hati kita masing-masing. Sudah. Lalu dikuatkan sebagai panduan hidup kita. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang hasan, "Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah." Aku tinggalkan kepada kalian yang kalian tidak akan sesat selamanya selama kalian berpegang teguh keduanya, Al-Quran dan Sunnah. Ini bukan panduan hidup kita. Ada fitrah. Kemudian ada keterangan dari Al-Quran, ada keterangan dari Sunnah, itu menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita untuk menjaga dan mengamalkan amanah. Bukan di kemudian hari amanah itu ditinggalkan.
Amanah mentauhidkan Allah itu sudah ada di fitrah kita masing-masing. Dikuatkan di dalam Al-Quran, dikuatkan di dalam Sunnah. Makin yakin kita, oh ini rupanya Islam itu. Jadi kalau ada orang setelah belajar agama malah menyimpang, itu bukan agama. Itu dari dia. Agama tidak akan menyelisih fitrah. Tapi fitrah tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Walakin akhbara bil hadis as-sani anna hadhihi al-amanah sawfa tunza'u min qulubir rijal wal 'iyadu billah. Cuma disebutkan meskipun dikuatkannya seharusnya kan bertambah keimanan. Hanya saja Rasulullah menyampaikan sesuatu ikhwani, dan ini mau tidak mau harus terjadi karena wahyu. Tetapi pesan yang ingin disampaikan kepada kita, jangan masuk, kita bukan bagian dari orang yang dicabut amanah darinya. Tatkala disebutkan masalah kesyirikan, bukan berarti kita harus masuk jadi pelaku kesyirikan pasrah bahasanya. Bukan. Ya. Di sini kan diingatkan, dicabut amanah itu dari hati manusia. Tunza'u fayusbihun nas yatahaddatsun anna fi bani fulan rajulan aminan. يعني أنك لا تكاد تجد في القبيلة رجلا واحدا أمينا والباقي كلهم على خيانة لم يؤدوا الأمانة. Sampailah kita dapat informasi karena langkahnya amanah ini, begitu ada orang jujur jadi viral. Coba kalau ada orang nemukan duit ikat bilang, kemudian dia balikkan kepada pemiliknya, viral. Di generasi awal Islam ini gak viral, biasa aja. Memang seperti itu seorang muslim. Saking amanahnya, yakni langkahnya amanah jadi viral. Kalau maling mana pula viral? Biasa maling di mana-mana. Kan begitu dia. Ya, di generasi awal hal seperti ini biasa saja, tidak ada yang istimewa. Memang seperti itu muslim. Sekarang sesuatu yang seperti ini viral, ya biasa aja, seharusnya biasa. Tidak ada yang perlu misalnya untuk menaikkan pamor, kan begitu, untuk menunjukkan saya seorang yang amanah. Memang seperti itu seharusnya muslim. Ya, laqad syahadna an-nas al-yawm misdaqa hadzal hadis. Dan mengatakan kita telah menyaksikan manusia hari ini, ya, sesuai dengan hadis ini dari Rasulullah SAW. Maka kita akan melihat manusia satu-satu, ya, barangkali banyak. Kita tidak menemukan seorang yang jujur, yang menunaikan amanah sebagaimana kama yanbaghi fi haqqillah wala fi haqqin nas. Kita jarang melihat manusia yang amanah, baik ia hak Allah ataupun hak manusia. Oleh karena itu, kemana pun kita pergi, ke satu tempat, kemudian kita lihat ada orang mengamalkan Islam, mengamalkan sunnah, jadi pusat perhatian kita. Bagi kita yang mengenal Islam maksudnya, dengan baik dan benar. Kenapa? Langka orang yang mengamalkan Islam dan sunnah dengan baik di era sekarang ini. Tatkala kita melihat langsung ke suatu tempat lah yang tersebar bid'ah sedikit selama, antum pergi misalnya ke Brastagi atau Tanah Karo, nggak ada masalah, itu kan wilayah saya. Jika pikir pergi kita, umumnya semua masjid bid'ah. Lalu ada sesuatu orang kita nggak kenal, kita lihat cara pakaiannya, dia mengangkat pakaiannya, dia pelihara jenggotnya, kemudian kita perhatikan dia sholat, bagaimana sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pusat perhatian kita. Ada rupanya seperti itu di sini. Kalau orang sholat biasa segala macam, semuanya melakukannya kan begitu. Ya.
لا تجد الرجل الأمين الذي أدى الأمانة كما ينبغي في حق الله ولا في حق الناس. قد تجد رجلا أمينا في حق الله يؤدي الصلاة يؤدي الزكاة يصوم ويحج يذكر الله كثيرا يسبح lakinnahu fil mal laisa aminan. Intinya banyak disebut ini. Bisa jadi kita dapatkan orang sholat, orang menunaikan zakat, haji dan seterusnya, tetapi urusan harta dia khianat. Makanya sering kita dengar ikhwan berutang tak dibayar. Saya berikan contoh. Ini bukan aib. Saya kan pengelola sekolah. Macam orang tua saya hadapi. Bukan yang tidak mengaji, mereka sudah mengaji. Tak tahu rimbanya tak kemana sekarang. SPP belum dibayar. Mana itu? Hak anak Anda sudah kami berikan. Ini kan amanah. Kalau usul ngaji, oke. Sholat tepat waktu, paling depan itu. Segala macam, tapi giliran uang, begitu ditagih dia lebih marah dari kita. Padahal sudah menjadi kewajibannya. Nggak ada amanah itu sekarang. Ini bagian dari amanah. Kemudian menghilangkan diri. Hilang semua nomor HP, nggak bisa lagi dihubungi. Emang Anda pikir urusan selesai di dunia? Saya khawatir yang seperti ini. Khawatir saya begini, kawan. Jangan Anda berpikir bahwasanya perkataan ustaz-ustaz tauhid itu menggugurkan dosa. Tauhid memasukkan seseorang masuk surga. Kan begitu? Lalu salah, khawatir saya salah dimahami. Ya pun aku bayar utang itu, yang penting aku nggak melakukan kesyirikan. Masuk surganya itu katanya. Sudah. Tahu antum konsekuensi. Antum menghalalkan sesuatu yang sifatnya haram, membatalkan tauhid. Khawatir saya seperti itu nih, yang ngaji-ngaji nih. Ustaz pun nggak ngerinci. Iya kan? Ustaz mengatakan, ya, bab tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa ma yukaffiru minaz dzunub, dan yang bisa menggugurkan dosa. Dipahaminya betul-betul. Ya, kesyirikan itu begini. Pokoknya aku kayaknya tauhid. Ialah asli tidak melakukan kesyirikan. Sudah. Cuma urusan harta amanah seperti tidak amanah. Khawatir saya salah memahami. Seandainya aku bayar, yang penting aku bertauhid, masuk surga itu katanya. Atau minimal aku pasti dapat syafaat di akhirat. Itulah penjelasan dia dapat. Misal, lupa dia bahwasanya pola pemikiran seperti ini membatalkan tauhid. Atau nggak paham di arti tauhid itu sendiri. Kalau orang bertauhid yang seperti ini udah beres. Ya, memang siapa yang tidak berdosa, tetapi bukan sengaja melakukan dosa atas dasar berbagai yang berlindung di balik tauhid. Khawatir saya ini menghalalkan segala sesuatu yang sifatnya haram, menghalalkan perkara yang haram, itu membatalkan keislaman. Ngeri. Ya, jangan main-main dengan hal seperti ini. Makanya bisa jadi kita lihat ada orang yang sudah ngaji lah bahasa kita ya, memperhatikan yang Islam, ajaran Islam, hadir di kajian, tapi urusan seperti ini, berutang sama ikhwan tak dibayar, berbisnis itu tak jujur, banyak. Kirim madu palsu. Ya, ada memang sebagian ikhwan ini luar biasa lidahnya. Cicipinya tak, ini palsu Ustaz. Palsu, gitu. Tahu dia, bukan karena saingan bisnis ya, memang tahu ini palsu Ustaz. Tahu mana tahu itu? Ujung-ujung belakang dari udah gula kan gitu. Bisa. Hati-hati nih ikhwan. Ya, itu saya sudah katakan tadi, kenapa kita bicara ini? Umur Rasulullah itu 63 tahun. Barzahnya sekarang belum lagi kiamat. 1500 tahun sekarang. Rasulullah seorang nabi ya. Ini kan perbandingan. Kalau kita udah hancur lebur lah. Abu Lahab, Fir'aun udah selesai di barzah sana. Harapannya pun tidak ada kiamat. Ya.
Panjang lagi mau kita bahas ini. Ada lagi pembahasan masalah jabatan saya lihat. Nggak mungkin kita selesaikan ini sampai subuh kita nanti di sini. Jadi saya rasa ini akan insya Allah kita lanjutkan pembahasan karena saya ini juga agak yakni penting ya pembahasan ini. Kita cukupkan dulu di sini. Insya Allah kita akan bahas kelanjutannya di pertemuan kita berikutnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.